Kalian tau gak sih kalau kita tuh bisa jadi kaya 2 kali lipat, hari ini juga, detik ini juga. Dan ini caranya. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Siapa yang akhirnya memutuskan untuk nonton video ini setelah dengar kalimat opening tadi? Karena aku nggak bohong, karena emang benar ada quotes dari Sahil Lavinia, ini terkenal banget. Dia bilang kalau you can be twice as rich, kamu bisa kaya 2 kali lipat by deciding you need half as much. Dengan memutuskan kamu cuma butuh setengah dari yang kamu habiskan saat ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tuh bisa kaya 2 kali lipat kalau kita bisa cut cost biaya hidup kita setengahnya. Makanya di video ini aku mau bahas tentang tips hemat ya. Walaupun emang cara yang paling baik menurut aku tetap naikin income. Tapi naikin income itu perlu proses dan belum tentu apa yang kita coba itu berhasil gitu. Jadi butuh waktu yang lumayan panjang. Jadi cara paling cepat untuk bisa nabung dan punya uang di tengah segala keterbatasan kita adalah dengan berhemat. Dan di video ini aku mau cerita tentang perjalanan hemat aku yang sering banget ya aku lakuin dulu. Jadi sebagai konteks, aku lahir, gede, sampai lulus SMA tuh di Pontianak. Kemudian aku ngerantau ke Jakarta untuk kuliah, sampai kerja dan sampai sekarang. Gitu. Nah dulu pas aku berhemat itu bisa sampai ngeluarin cuma 5.000 per hari untuk makan. Jadi nasinya aku masak, nah lauknya itu yang aku beli ke warteg. Jadi aku juga nyadar ya kalau aku semuanya masak sendiri bisa jadi lebih mahal. Karena kalau ke supermarket, ke pasar gitu kan sayurnya bisa beli macem-macem, habis itu matanya tuh ngeliat-liat yang lain dan akhirnya beli yang nggak diperluin. Nah itu aku udah bocorin beberapa tips berhemat ya, tapi setelah aku menjalani prosesnya bahkan sampai sekarang ya, mungkin ini ada beberapa tips yang bisa kalian praktekin. Pertama, untuk berhemat itu jangan sembarang berhemat. Ternyata jangan pokoknya kayak ngurangin semuanya deh, jangan. Pertama, coba kita list down dulu nih semua pengeluaran kita. Misal pengeluaran kita per bulan tuh sebutlah 1 juta, itu 200.000 untuk apa, 300.000 untuk apa. Jadi kayak benar-benar kita ada listnya gitu. Dan kita kalau mau hemat, fokus di top 3 pengeluaran yang besar dan signifikan. Jadi nggak perlu ngurangin banyak nih. Misalnya kita tuh 1 juta itu bayar untuk 20 benda misalnya ya, belanja, listrik. Jadi nggak perlu ngurangin yang banyak-banyak, tapi kecil-kecil tuh nggak perlu. Nanti tuh nggak ada impact secara finansialnya, tapi bikin kita tuh jauh lebih nggak happy. Nah jadi fokus ke top 3-nya aja. Nah biasanya top 3 pengeluaran anak muda itu tuh pertama food, makanan. Kedua tuh akomodasi, ini tempat tinggal dan juga transportasi ya. Dan yang ketiga, yang kita semua udah tahu tuh lifestyle ya, gaya hidup. Nah sebenarnya tiap pos ini tuh kita bisa hemat, tinggal kita pintar-pintar aja cari tahu dan mau untuk berhemat ya. Misal pertama ya dari makan gitu, kita mulai dari turunin selevel. Misal kalau kita makan tuh biasanya ke resto gitu, mungkin kita bisa turunin selevel jadi pesen delivery gitu ya, GoFood, GrabFood, bareng-bareng sama temen biar bisa dapat promo. Nah tapi kalau kita udah terbiasa tuh ya pesen GoFood, GrabFood gitu ya bareng teman-teman, coba turunin selevel jadi warteg gitu misalnya. Cari warteg yang deket, tetap bersih dan nggak bikin kita sakit perut ya. Nah tapi kalau kita udah terbiasa warteg gitu, gimana caranya ngurangin biaya lagi? Mungkin biasanya sih masak gitu ya, tapi harus hitung bener-bener juga itu beneran ngehemat nggak sih gitu. Jadi coba sebulan praktekin dulu. Kalau biasa warteg coba masak, tapi kalau nggak bisa masak sih susah juga ya. Mungkin masak nasinya aja, pesen lauknya aja, mungkin itu bisa menghemat. Tapi again, tetap harus dihitung. Oke, jadi apapun tips yang aku kasih atau dengar dari siapapun, harus hitung sendiri, praktekin sendiri. Karena mungkin hasilnya tuh bisa beda, tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Mungkin sedikit cerita ya, dulu kan kayak aku tadi bilang, aku cuma masak nasi. Lauk tuh aku beli biar bisa dapet macam-macam. Karena kalau aku mau bikin tempe bacem itu kan agak ribet ya, aku bayanginnya sih ya, beli tempe dan gak tau deh ngebaceminnya kayak gimana. Kalau beli sup, nah isi-isinya kan lumayan banyak. Jadi menurut aku waktu itu aku beli lauk di warteg tuh lebih murah. Sehari tuh benar-benar cuma habis 5.000 doang gitu. Jadi aku masak nasi kayak tadi aku bilang, beli 2 sayur tuh 5.000 doang. Biasanya satu tuh sayur kuah 2.000, 3.000 ya. Dan satunya lagi tuh kayak yang kering lah, terong, tempe, buncis. Jadi aku emang lumayan jarang makan kayak daging gitu ya. Karena aku nggak terlalu suka juga sih kayak rendang, kayak ayam goreng tuh
sebenarnya nggak terlalu suka. Aku sukanya kayak KFC gitu dong. Nah, jadi 5.000 itu bisa dapat 2 sayur di tahun 2013 ya. Dan 2 sayur itu bisa dibagi untuk 2 kali makan. Again, aku memang makannya nggak banyak ya. Jadi kalau yang cowok atau yang makannya banyak, mungkin agak susah praktekin hal ini. Dan karena sekarang juga udah 2022 ya, udah 9 tahun berlalu, mungkin 5.000 itu ya udah jadi 10.000 ya, atau bahkan 15.000. Tapi tetap lumayan sih menurut aku kalau habisin 15.000 sehari 2 kali makan. Nah, tapi selain aku beli yang lumayan murah, waktu itu aku juga sering dikirimin makanan instan ya, dan abon dari orang tua aku. Aku bisa makan nasi, kalau sayurnya kurang, aku bisa nambahin abon gitu. Nah, ini yang sebenarnya susah dilakuin ya kalau orang tuanya nggak bisa kirimin makanan. Atau cara lainnya, kita makan bareng temen nih, kita bawa makanan kita yang sedikit itu, kemudian kita, kalau sama temen kan biasanya dia suka nanyain ya, mau nggak ini gitu ya, kita ya mau aja gitu. Jadi kita bawa makanan dikit, tapi kita mintanya banyak anyway. Nah, sebenarnya ini juga bisa dilakukan ya, tapi agak nggak enak ya lama-lama. Aku sadar banget dulu melakukan hal itu ya. Jadi sekarang ketika udah punya rezekinya, aku balikin lah ke teman-teman gitu. Aku yang lebih sering traktir mereka, dan juga ya begitulah. Nah, itu untuk ngemat pos makanan. Kemudian pos yang kedua adalah akomodasi yang terdiri dari tempat tinggal dan juga transportasi. Sebenarnya menurut aku ini sadar diri ya. Pertama, kalau biaya kosan atau sewa rumah atau cicilan rumah kita itu lebih dari 30% income, misal income kita cuma 5 juta, tapi kita tuh ambil kosan yang harganya 3 juta. Itu kan udah 60% ya dari income kita untuk bayar kosan. Nah, itu tuh udah bahaya banget. Jadi patokannya maksimal banget tuh 30% dari income kita. Nah, kalau udah lebih, gimana? Solusinya sadar diri dan pindah ke tempat yang lebih murah. Tapi jangan sampai ngebengkakin biaya transportasi juga ya, karena jauh. Jadi coba di-balance lah keduanya ya. Nah, mungkin sedikit cerita dulu pas aku udah 1 tahun kerja ya, kayaknya itu di awal 2018 ya. Itu aku income-nya puji Tuhan 11 juta, terus aku tinggal di kosan yang 1,75 juta. Kemudian aku pindah ke tempat baru yang harganya 2,3 juta, masih kosan juga, yang kalian sering lihat di video YouTube aku. Nah, itu kosan terakhir aku ya. Nah, aku sampai income sekitar 25-30 juta tuh masih tinggal di kosan itu. Nah, kemudian setelah itu aku pindah ke apartemen. Aku ngewanya tuh waktu itu 8 juta ya per bulan, lumayan. Tapi aku masih tinggal di apartemen itu sampai income aku sekitar 4 digit. Kemudian barulah setelah itu aku memutuskan untuk beli rumah yang aku udah pernah house tour juga ya di video yang ini. Nah, itu tadi untuk mengurangi biaya tempat tinggal. Kalau untuk transportasi, solusi dari aku ada 5. Busway, KRL, jalan kaki, sepedaan, dan nebeng temen. Udah, itu aja. Ada banyak kan opsinya. Pilih sesuai dengan kondisi yang bisa kamu lakuin. Nah, pasti dari kalian ada yang bilang bahwa, aduh capek kak kalau harus jalan kaki atau sepedaan. Gengsi lah kalau harus nebeng sama temen. Nah, aku mau bilang bahwa nggak cuma kamu doang, nggak cuma kita doang nih ngerasa capek dan gengsi. Dan untuk mencapai sesuatu yang kita mau, ya pasti harus ada pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban, ya terpaksa mungkin kita harus merelakan mimpi itu. Coba deh sekali-sekali hitung ya, misal biaya naik Grab Car tuh selama 30 menit gitu ya, dari tempatmu sampai rumah tuh 50.000 lah sebutlah. Apakah kamu tuh menghasilkan lebih dari 50.000 selama waktu 30 menit? Nah, ini kita bisa hitung dari berapa gaji sebulan, kemudian dibagi dengan berapa jam kerja kamu. Dapatlah berapa harga kamu lah ya per jamnya, bisa dijadiin menit juga bisa. Nah, kalau kamu menghasilkan lebih dari 50.000, misalnya 100, 200, 500.000 gitu ya dalam 30 menit, dan kamu mau naik Grab Car yang cuma 50.000 selama 30 menit ini, yaitu boleh. Itu artinya kamu menghasilkan lebih banyak dari yang kamu keluarkan. Dan penghematan untuk pos yang ketiga, pos lifestyle. Menurut aku sebenarnya ini salah satu yang paling mudah ya, karena kalau kita nggak hangout sama temen gitu juga sebenarnya masih hidup gitu loh. Kalau kita nggak makan kan, nah itu bisa mati gitu kan. Nah, kita bisa ngurangin atau berhemat pos lifestyle ini tuh dengan ganti kegiatan kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu, yang kadang mungkin nggak usah ngeluarin uang ya. Daripada hangout sama temen di cafe gitu ya, pesan kopi 20-30 ribu, mendingan kita ikut mungkin organisasi di kampus, kerjaannya rapat, siapa tahu juga
ada konsumsinya ya, gratis, mana tahu gitu kan. Atau kegiatan-kegiatan bermanfaat yang harus ngeluarin uang tuh juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau dibandingkan nongki, gosip, ngafe, ngabisin uang yang nggak ada gunanya, ya mendingan kita ikut organisasi, lomba, atau komunitas yang walaupun harus ngeluarin uang, ya at least itu bisa bantu kita untuk nambah skill, network, dan experience kita ya. Well, itu dia tips hemat dari aku yang udah cukup banyak ya menurut aku. Semoga bisa kalian praktekin, dan kalau kalian juga ada tips hemat yang pernah kalian lakuin dan berhasil, boleh banget tolong tulis di komen ya. Siapa tahu nanti aku bisa praktekin juga. Tapi walaupun kalian berhemat-hemat, jangan lupa untuk naikin income, karena itu yang paling penting, malah lebih penting. Tapi karena prosesnya lumayan lama, sembari berhemat gitu. Karena kalau income kita 1 juta lah ya sekarang, kita mau berhemat sampai kurus kering pun yang bisa ditabung pasti nggak lebih dari 1 juta. Nah sekarang gimana kalau kita mau nabung 10 juta? Simpelnya kita harus naikin income, misal sampai 20 juta. Kita spend 10 juta untuk hidup kan udah enak banget ya. Walaupun kita cuma bisa nabung 50% dari 20 juta itu, tapi 50% itu tuh 10 juta loh. Dan jauh lebih banyak dari yang bisa ditabung oleh orang yang berincome 1 juta tadi. Nah sekarang kalau kalian nanya, gimana caranya naikin income kak? Aku pernah bikin video tentang kayak 7 cara naikin income ya. Yang ada di sini, yang pernah aku lakuin juga. Nah tapi walaupun lo jago cari duit ya, tapi kalau nggak ada skill untuk berhemat, cepat atau lambat tuh bakal cepat hilang dan berakhir kayak orang-orang terkenal nih, kayak Mike Tyson yang akhirnya bangkrut karena dia uangnya banyak, terkenal gitu, tapi dia beli mobil mahal dan dihabiskan untuk party-party. Ada juga kayak ceritanya Nicolas Cage, dia juga aktor yang terkenal banget ya, dulu pas kecil aku suka banget nontonin dia, tapi dia tuh beli barang-barang nggak penting gitu, jadi sekarang bangkrut juga. Dan jangan juga jadi kayak Bernie Madoff, orang ini tuh terkenal banget, dia tuh kayak CEO-nya OJK di Amerika, tipe-tipe yang kayak gitulah ya. Nah dengan posisi dia yang setinggi itu, seprestigious itu, ya dia bikin skema Ponzi gitu, dan akhirnya dia dipenjara sampai 150 tahun ya. Intinya aku mau bilang bahwa cari uang tuh susah, jadi jangan dengan mudah dihabiskan ke hal-hal yang nggak penting, yang cuma kasih kesenangan sesaat, dan juga investasi yang bodong. Kalau kita dengan mudah mengeluarkannya untuk hal-hal seperti itu, bisa jadi kita bakal terus bersusah-susah sepanjang hidup kita. Nah again, kalau kamu juga punya tips hemat yang berhasil kamu lakuin, boleh banget tulis di komen biar kita semua bisa belajar dari tips hemat kamu. Again, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat dan see you di video-video yang lain. Bye-bye!